tausiah akbar yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Jasri Bagindo Marajo SH. Kepada silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum tausiah kita mulai, kajian kita buka, mari kita perbaharui syahadat bersama. Semoga dengan memperbaharui syahadat Allah bersihkan setiap kesalahan-kesalahan, Allah sucikan setiap dosa-dosa, Allah tutupi setiap kekeliruan yang pernah kita lakukan masa lalu. Amin. Syahadu an la ilaha illallah. Ulangi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu an la Untuk kedua orang tua kita, ayah, bunda, kakek, nenek, anak dan keluarga, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Min ya Allah, min ya Rahman, min ya Allah, min ya Rahim, min ya Allah yang menyebut sayyid. Yang kita hormati Bapak Camat, Kecamatan 10 Koto tadi minta izin dan diwakilkan. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 10 Koto juga diwakilkan. Yang terhormat pengurus PKMT Kecamatan 10 Koto beserta jajarannya, pimpinan-pimpinan nagari BKMT Kecamatan yang istimewa, Bapak Wali Nagari hari ini, Wali Nagari Kutolawe, tuan rumah, dan seluruh Wali Nagari sekecamatan 10 Koto kita undang untuk hadir di setiap kegiatan BKMT Kecamatan 10 Koto, dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah ketuk pintu hati pimpinan-pimpinan kita di Nagari untuk bisa hadir pada acara BKMT Kecamatan 10 Koto ke depan. Amin. Umumnya Bapak Ibu para hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala setiap saat curahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angku-angku Bapak Ibu para hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kita bilang hari kita hitung bulan di bulan Zulhijjah, kita ini di akhir tahun Hijriah
Sebantali masuk tahun baru Hijriah di akhir. Kalau kita bercerita tentang di akhir tahun, biasanya perhitungannya atau bilangannya, bahkan kajian demi kajian pergantian tahun itu yang banyak hitungannya persoalan kehidupan yang kita lewati. Namun sebelum akhir hari ini Zulhijjah, pelaksanaan haji di tanah Mekah, dan banyak peristiwa yang terjadi saat ini. Kalau kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah SAW, hari-hari yang berlalu itu semuanya sama, namun ada waktu dan tempatnya hari-hari itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kalimat ayat dalam Al-Quran, "Iddata syuhur 12 syahran khalaqallahu yawma khalaqas samawati wal ard arba'atu minhu hurum." Allah jadikan bilangan bulan itu 12 bulan tahun kemarin. Dijadikan semenjak bumi dihamparkan, semenjak langit ditinggikan. Arba'atu min hurum, sampai bulan diantaranya dimuliakan. Artinya dua-duanya tidak ada sama rendah, tagaknya tidak ada sama tinggi. Ada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan dimuliakan itu namanya dipilih. Dipilih 12 bulan, bilangan bulan dipilih sampai bulan diantaranya dimuliakan Allah Ta'ala. Miliaran umat manusia banyak dipilih oleh Allah Ta'ala, kurang lebih sampai balik ribu orang jadi nabi. Di antara sampai balik ribu orang itu masih dipilih 1000 sampai ratus nabi pilihan, tidak termaktub dalam Al-Quran. Dari 1000 sampai ratus orang itu masih dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan rasul, diutarakan di dalam Al-Quran. Dari 25 orang nabi dan rasul itu dipilih oleh 5 orang yang dimuliakan Allah, namanya Nabi Ulul Azmi. Siapa nabinya itu? Kalau nak TPA beraja nyusingke mim, nun pertama Nuh, Ibrahim, mim Musa, Isa, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 orang itu masih dipilih oleh Allah Ta'ala 2 orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kini berselawat manusia kepadanya. Makanya dalam ayat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari 2 orang itu masih dipilih 1 manusia yang mulia, rahmatan lil alamin. Tidak berlaku bagi yang lain. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, jasadnya, namun yang ada di dalam dirinya kekasih Allah, manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini. Makanya beda dengan nabi-nabi lain. Kalau nabi lain saat tertumpu galah kenapa nyebasandakan datangnya bergantung kanan tinggi, nyusarahkan kepada Allah Ta'ala. Nabi Nuh ingkar umatnya, ndak amuah diajaknya, bangkang nyusrahkan kepada Allah Ta'ala, tiba banjir sekadang-kadangnya. Nabi Lut ingkar umatnya, nyusrahkan kepada Allah Ta'ala, nyumpaliakan kota. Tapi Nabi Muhammad
dalam perang Badar, perangan paling gadang, Nabi Muhammad membuangnya luko, batihnya berdarah, kemudian kandang pelipis juga darah. Dalam perperangan bakaca muak bantua tu nyo tampung darah, sibuk nyo menampung darah. Batanya sahabat kepadanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sibuk tu karena menampung darah engkau? Apa jawaban bagi Rasul ketika itu? Wahai sahabatku, aku mendengar apa yang kau tidak dengar, aku melihat apa yang kau tidak lihat. Aku melihat dan mendengar malaikat mengatakan, kalau seandainya darahku tercecer sampai ke bumi, maka malaikat akan mengazab dan menghukum mereka keseluruhannya. Apa jawaban sahabat ketika itu? Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya orang-orang yang memusuhimu, yang memerangimu, dibinasakan seluruhnya. Apa jawaban bagi Rasul ketika itu? Aku diutus ke permukaan bumi ini bukan membinasakan orang yang salah, namun membinasakan kesalahannya sendiri untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Nabi Muhammad itu keras kepada kekafiran. Kafirnya bukan orang kafirnya. Keras kepada non salah, salahnya bukan orang salahnya. Mempailo dengan salah bukan membinasakan orang bersalah. Kalau adonan bersalah, kita maafkan saja. Jadi peloe kesalahannya bukan menghancurkan orang yang berbuat salah. Beda. Inilah baginda Rasulullah, manusia mulia, yang memaafkan orang yang dendam kepadanya, yang suka memberi pada orang yang tinggi kepadanya. Itulah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Angku-angku Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Seyogianya tadi selesai maghrib kita pikir seperti kegiatan biasa, namun tadi kita posonya kita pikir pakai suara, sementara mundurnya sadang berisi lah. Takwinya kan tak ke dalam makanannya, tapi kan gua bayinya. Makanya kita istirahatkan. Semoga waktu-waktu yang akan datang Allah lapangkan kita bersama. Setiap selepas maghrib kita zikir. Mangko kita bukan program zikir selesai maghrib itu menjelang kegiatan kita berjalan. Karena memang kita butuh kenyamanan, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh nyaman. Ketika kita mencari nyaman, tidak akan kita temukan dalam kekayaan dan jabatan. Tidak juga ditemukan dalam kesehatan tubuh. Karena Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah telah pastikan kenyamanan pada diri seseorang tak akan ia dapatkan kecuali saat berzikir kepada Allah Ta'ala. Untuk nyaman itulah kita berzikir. Dalam selang waktu yang sedikit sebelum kajian kita lanjutkan, kita mulai berzikir, mengintrospeksi dosa dan kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Siapa saja beristighfar didasari dengan menyesali kesalahan masa lalunya, maka setiap kesalahan yang teringat oleh dia sesali, maka itulah diampuni oleh Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
kepada istri, kepada ibu, bapak, anak, menantu, tetangga, sahabat, semuanya kita ingat kesalahan sambil di dalam hati beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Canda yang hadir malam hari itu mayoritasnya 50 tahun ketemun. Jalan melangkah melenggang, tentu mendaki itu kubuah kini rumah. Kalau bantu itu akan berlaku takdir Allah untuk kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti merasakan mati. Kalau kita ingin mati, mati nan ba'a menawa inginkan mati. Sudi sikap? Husnul khotimah apa sikap? Husnul khotimah di sikap? Di situ? Husnul khatimah apa arti husnul khatimah itu? Hah? Akhir hidup yang baik. Akhir bahwa mengetahui akhir hidup itu elok dia. Pernah tak cari orang mati? Pernah tak? Bahwa bantu aja orang mati deh. Hah? Bantu awak aja nak. Hilang telinga Enggak mulu ya? Enggak hilang. Bisa mendengar telinganya orang mati tak? Bisa mendengar telinganya orang mati tak? Dia orang matinya nak. Kita ingin husnul khotimah. Kalau bantu itu ba'a tanda-tandanya orang yang husnul khatimah. Coba baca lihat. Senyum. Masa mati senyum? Ada orang mati senyum? Lain? Tanya. Mati itu sakit sana? Orang merasa sakit itu senyum atau nangis? Banyak. Coba. Rupanya kita Rasulullah mengatakan matannas bima ahyabih. Manusia itu mati disertai juapunya ibrit. Kalau ibrit bagunjiang, mati dalam kondisi bagunjiang. Kalau orang suku bajudi,
nyo mati nanti dalam kondisi berjudi. Kalau biasa main togel, biasanya mati dalam kondisi main togel. Kalau orang biasa rajin baca Quran, maka saat itu biasa. Bang kau bantu aku ini. Coba kita buat cekik di situ. Itu bahasa hadis mati dengan demikian. Rupanya biko penyebabnya. Saat syakaratul maut, keluarnya roh dari jasad itu, keluarnya roh itu syakaratul maut itu, syakarat itu, sebelum latihnya dari kerongkongan naiknya juga teh, rupanya seluruhnya kodrat iradat sama basar seluruh yang ada pada tubuh nyum masuk ke dalam hati keseluruhannya, nyum masuk ke dalam hati. Makanya apa yang ada dalam hati itu malah buangnya keluar. Kalau galeh itu mesiahia, wa masuan batu bagi kirwai dalamnya. Keluarnya bantu Allah. Saat syakaratul maut, sebelum seluruh roh ini masuk keluar dari jasad, nyum masuk ke dalam hati keseluruhannya. Jadi apa yang ada di hati kita, kalau hati itu dengki itu keluar ketika itu, hitam mukanya. Kalau dalam hatinya dendam itu keluar ketika itu. Kalau dalam hatinya suku kunjangkan orang, saat itu hati-hati mah. Itu yang dikatakan rupanya Matanas bima ahyabih, manusia itu mati disertai apa yang nyobiasakan. Rupanya apa yang nyomasukkan ke dalam hatinya saat sakaratul maut itu keluar sedualahan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan masukkan dunia ini ke dalam hatimu. Doa kita kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan engkau masukkan dunia ini ke dalam hatiku. Cukuplah nama dan sifatmu ya Allah yang ada dalam hati ini. Biarlah dunia ini dikelola oleh tangan, akal, dan pikiran. Namun hati biarlah selalu bersama dengan Allah Ta'ala. Setuju? Subhanallah walhamdulillah. Memasukkan dunia ke dalam hatinya saat sakaratul maut itu akan keluar. Yang memasukkan harta ke dalam hatinya saat sakaratul maut yang hitung-hitung pitik. Benar. Saat ameh berak dimasukkan ke dalam hatinya saat sakaratul maut dia gering-gering, cincin, kalung, semuanya. Saat anak cucu dan keturunan dimasukkan ke dalam hatinya ada dibaca ketika itu ayah pajak, amai pajak, anak nan di sinan, minantu nan di situ. Karena masuk ke dalam hati. Ketika syakaratul maut, rohnya mengisi seluruh relung hatinya sehingga apa yang ada di dalam hatinya keluar. Untuk itulah kita hadir di Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kecamatan 10 Koto mengeluarkan dunia dari hati kita, memasukkan hanya Allah ke dalamnya sehingga lahirlah kebaikan-kebaikan. Apabila kalimah Allah telah merasuk ke dalam jiwanya, maka rasulnya sensitif sekali, perasaannya capek, banyak tersentuh tanpa disadari. Ayu matunya mudah sekali muncul melihat keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, mencari orang susah tersentuh hatinya.
maka muncul keinginan dari dalam hati untuk merindukan beban orang. Itu tandanya di dalam hatinya kata Allah. Tapi ketika cari orang susah mati, ketika cari orang sana iri mulai muncul. Pasang program baca orang kau terhimpit kembali. Itu tandanya dunia masuk ke dalam hatinya. Semoga Allah hiasi kita dengan segala kebaikan dan kemuliaan, sehingga mudah sekali hati ini merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Hanya dengan rasa itulah jalan atau jembatan tempat kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Akal dan pikiran mustahil mampu menembusnya, penglihatan dan pendengaran mustahil mampu menembusnya untuk dekat kepadanya, kecuali hanya rasa yang ada pada hati ini yang bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Untuk itu aku kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, kenali aku dengan kalimat-kalimatku. Perbanyak zikir kalimat-kalimat Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak sekali kita istighfar. Banyak macam istighfar, silakan dalam rangka mengenali Allah dengan kalimat-kalimatnya. Dekati aku dengan rasa yang ada pada hatimu. Mendekat kepada Allah hanya dengan rasa, tiada yang lain, hanya dengan rasa. Rasa itu nyata sekalipun tak terlihat. Allah itu nyata sekalipun tak terlihat oleh mata. Yang bisa mempertemukan kita dengan Allah hanya rasa. Kenyataan rasa tak terbantahkan. Seperti itu jual kenyataan Allah dalam kehidupan ini tak terbantahkan. Maka sembahlah aku kata Allah dengan kalimat dan rasa itu. Jadi kita baca bacaan sesuai dengan syariatnya, namun sertai rasa, menyertai bacaan itu sendiri. Maka Allah yang membawa rasa itu sampai kepadanya. Nikmat sekali solatnya. Orang yang nikmat solatnya pertanda Allah telah hadir dalam hatinya. Saat roh ini keluar, maka wajah Allah lah yang terlihat olehnya. Itulah yang membuat dia senyum. Tidak ada yang indah melebihi keindahan Allah. Karena Allah sampaikan, inni mi'atu rahmat, di tanganku ada 100 rahmat. Anzaltu ala samawati wal arwahidun, aku turunkan ke langit dan bumi ini satu saja. Tis'ina baina yadayya, 99 di genggamanku kata Allah. Rupanya menciek ku indah usah Allah itu awak ada saparuh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal saparuh yang saparuh itu saparuh dari saparuh berarti seperempat ya. Untuk Nabi Yusuf, Nabi Yusuf saparampe dari ciek cuman kaum ibu dan mencaliannya tidak sadar putih-putih tangannya dek pisau dek mencalian indahnya Yusuf tidak terasanya sakit tangan putih. Rupanya matu kalau nyu mencalian nan rancak bisa hilang sakit dek. Percaya mak tu? Le percaya? Buktikan. Bisuat sanjo di rumah ada. Nyoba baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Rupanya TV main Andin. Nah sakit tadi bilang ya, cuman mencari kecantikan Andin di dalam kamera tuh bisa hilang sakit mata tadi. Tapi mencari ayat Quran, buktinya yang lebih parah sakit indahnya si Andin ya nak minantui lalu tak tahu ya. Bahaya sekali. Nabi Yusuf buktikan. Cuman seperempat dari cie keindahan Nabi Yusuf itu, saking indahnya, pacik pisau mencari Nabi Yusuf, lupu. Tangannya lah putih-putih, luar biasa sekali. Apa yang wajah Allah lebih indah daripada itu. Seluruh manusia di surga bangga
namun menanti-nantikan waktu. Waktu yang dinantikan, waktu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Rupanya berjumpa dengan wajah Allah jauh lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Makanya karena di dalam hatinya ada wajah Allah, saat rohnya keluar, nya nampak itu wajah, itu yang membuatnya senyum. Nikmat sekali. Subhanallah. Inilah yang husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah karena Ustaz itu ada seorang murid, mungkin ditambah ataupun diselesaikan. Nah, nampak cukupkan dulu, ya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.